Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat RSMY dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya bisa berjumpa lagi dalam program Ngobras, Ngobrol Asik Sehat, yaitu suatu program yang dapat memberikan sahabat banyak informasi dan tips-tips kesehatan langsung dari ahlinya. Obat adalah suatu benda atau zat yang dapat digunakan dalam menetapkan diagnosa, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit. Besarnya efektivitas obat tergantung pada dosis dan kepekaan organ tubuh. Setiap orang berbeda kepekaan dan kebutuhan dosis obatnya. Setiap obat mempunyai batas waktu penggunaan yang harus dipatuhi agar obat tersebut bisa bekerja efektif di dalam tubuh. Batas waktu penggunaan obat atau lebih dikenal dengan Beyond Use Date atau BUD adalah tanggal batas penggunaan obat yang telah diracik, dicampur, atau dibuka dari kemasan aslinya. Seperti apakah penjelasan tentang Beyond Use Date itu? Apakah sama dengan expired date? Nah, untuk itulah kita bisa lebih aware dalam penggunaan obat agar penggunaannya bisa maksimal di dalam tubuh kita. Bagaimana caranya? Kita bisa tanyakan langsung kepada narasumber kita yang sudah hadir di sini pada hari ini, yaitu Ibu Apoteker Runi Kurnia Harmoko, Sarjana Farmasi MPH. Sebelum kita berdiskusi, kami akan kembali kepada sahabat RSMY untuk subscribe YouTube TKRS RSMY, like, comment, and share juga. Jangan lupa nyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi yang menarik dari kita yang akan kita bagikan. Oke, baik. Selamat pagi, Ibu Apoteker Runi. Pagi. Bagaimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga selalu sehat-sehat ya, Bu. Ya? Amin. Amin. Ya, baik, itu Bu. juga Mbak Rima. Iya, terima kasih banyak. Baik, Bu. Untuk materi kita hari ini yang kita akan sampaikan kepada masyarakat Bengkulu tentang Beyond Use Date atau penggunaan tadi BUD ya, Bu ya. Iya. Itu untuk pengertiannya sendiri bagaimana, Ibu? Ya, Beyond Use Date itu merupakan batas waktu penggunaan obat setelah obat itu dibuka dari kemasan primernya untuk diracik dan disiapkan, diserahkan kepada pasien. Yang dimaksud dengan kemasan primer itu sendiri seperti botol, vial, kemudian ada pot salep, ada blister, dan strip ya. Nah, pada masa rentang waktu BUD ini, obat itu masih aman banget dipakai, masih stabil, masih terjamin efektivitasnya. Namun setelah melewati batas jangka waktu BUD, obat ini sudah tidak terjamin lagi stabilitasnya dan mungkin efektivitasnya juga sudah menurun, bahkan terjadi reaksi kimia akibat ketidakstabilan obat itu yang mengakibatkan justru timbulnya efek samping yang dapat membahayakan kesehatan. Sedangkan untuk obat-obat yang belum dibuka kemasan primernya, maka batas waktu penggunaannya itu masih mengikuti dari tanggal kadaluarsa yang tertera pada kemasan. Oh iya, kita mengenal, masyarakat juga mengenal tadi tanggal kadaluarsa ya, Bu, atau expired date. Nah, itu bedanya apa, Bu, antara expired date dengan Beyond Use Date? Baik. Nah, memang masyarakat awam ini masih sering menyamakan ya antara Beyond Use Date dan expired date. Memang sama-sama batas waktu penggunaan obat. Memang ada titik kritis yang membedakan antara Beyond Use Date dengan expired date. Dalam artian di sini Beyond Use Date, titik fokus kita itu batas waktu penggunaan setelah obat tersebut dibuka kemasan primernya. Sedangkan expired date itu batas waktu penggunaan ketika obat tersebut selesai diproduksi dan kemudian diuji stabilitasnya, diterakan oleh produsennya itu pada kemasannya. Dan satu kuncinya, obat tersebut belum dibuka kemasan primernya, begitu. Nah, jadi kalau bisa diringkas itu ada 4 sebenarnya titik poinnya perbedaan antara BUD dan expired date. Yang pertama untuk BUD itu dia batas waktu penggunaan setelah obat itu dibuka kemasan primernya, sedangkan expired date batas waktu penggunaan setelah produksi dan biasanya tertera di kemasan dan obat tersebut masih utuh ya, belum dibuka kemasan primernya. Poin yang kedua, BUD ini belum tentu tersedia pada etiket ya. Sedangkan expired date sudah pasti tersedia di kemasan dan dicantumkan oleh pabrikan itu setelah selesai produksi dan selesai pengujian stabilitasnya. Kemudian yang ketiga, BUD itu identik dengan obat racikan. Sedangkan expired date itu untuk produk-produk komersial yang siap jual. Nah, kemudian yang keempat, Beyond Use Date ini dia itu dinyatakan dalam hari, jam, tanggal, dan bulan oleh petugas farmasi, baik di pelayanan kefarmasian di rumah sakit, di klinik, di apotik. Sedangkan expired date itu dinyatakan dalam bulan dan tahun. Bulan dan tahun
siapa yang mencantumkan? Tentu saja pabrikan. Seperti itu. Oke, itu jadi perbedaannya antara expired date dengan beyond use date. Jadi intinya sudah dibuka gitu Bu ya, kalau ya, itu kemasan primernya sudah dibuka. Betul. Jadi untuk contohnya nih Bu, kan kita banyak sediaannya, ada sediaan racikan, ada yang non racikan, ada yang sirup. Nah itu apakah ada contohnya untuk beyond use date itu sendiri Bu? Baik, saya contohkan untuk contoh konkret memahami apa perbedaan antara beyond use date dengan expired date ya. Kita ambil satu contoh obat ya. Kebetulan ini tadi pagi saya barusan lihat di apotik ya, ada itu sediaan mini dos Cendotobroson ya. Di situ tertera nomor batch-nya 4T S60625, tertera di kemasannya itu ED-nya expire date-nya 12/26 dan manufacturing date-nya itu pada 02/24. Nah, berarti bisa saya jelaskan di sini untuk expire date batas kadaluarsa dari obat Cendotobroson mini dos ini itu pada bulan Desember 2026. Berarti itu obat itu masih aman untuk digunakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026. Nah, tetapi beda cerita kalau hari ini ada pasien yang kebetulan diresepkan Cendotobroson mini dos ini dan kebetulan obat itu diserahkan dan akan segera digunakan pada hari ini juga tanggal 17 Desember 2024 ya. Berarti beyond use date-nya obat tersebut adalah 3 kali 24 jam setelah kemasan mini dos Tobroson itu dibuka. Berarti jatuh pada tanggal 20 Desember 2024. Nah, jika obat tersebut ternyata masih ada sisanya pada tanggal 20 Desember 2024, silakan disingkirkan agar tidak digunakan kembali. Kenapa? Kalau itu masih tetap digunakan, tidak ada jaminan bahwa obat itu akan masih seperti dulu sebelum dibuka kemasannya dalam hal stabilitas, efektivitas, bahkan mungkin sudah terkontaminasi bakteria seperti itu. Apalagi untuk yang steril seperti yang Ibu sampaikan ya Bu ya, berarti memang harus diperhatikan ya. Iya, jangan sampai obat yang telah melampaui beyond use date itu kita gunakan. Mungkin menimbulkan efek samping bahkan berisiko untuk kesehatan. Betul sekali. Oke. Berarti itu tadi manfaatnya beyond use date ya. Kalau misalkan ternyata nih kita kurang mengetahui, terus kan sudah kita ketahui bahwasanya beyond use date itu salah satu hal yang kita harus perhatikan. Itu manfaatnya untuk pasien seperti apa? Manfaat untuk pasien tentu saja dari sisi keamanan pasien ya. Kalau obat itu diminum dalam rentang jangka waktu beyond use date, maka pasien itu akan merasakan efektivitas yang maksimal dan juga keamanan akan terlindung dari resiko kontaminasi, resiko efek samping dan yang bisa membahayakan kesehatan akibat obat tersebut memang sudah tidak stabil dan mungkin ada reaksi kimia yang terkandung dalam obat tersebut yang tidak stabil itu yang bisa membahayakan kesehatan. Nah, kemudian yang kedua, tadi efektivitas obatnya. Efektivitas obat jika telah melampaui batas beyond use date ya, itu akan menurun efektivitasnya. Tentu efek terapinya juga tidak seperti obat yang digunakan masih dalam batas rentang waktu beyond use date. Yang ketiga, dengan adanya beyond use date yang tertera dalam kemasan, pasien itu akan teredukasi dan juga terdorong untuk menggunakan obat dan menyimpan obat dengan tepat seperti itu. Nah, intinya dengan menerapkan beyond use date, pasien itu akan terhindar dari resiko-resiko yang tidak diinginkan akibat resiko penggunaan obat yang sudah tidak stabil, sudah tidak efektif, bahkan mungkin terkontaminasi yang bisa membahayakan kesehatan. Oke, baik. Sangat menarik sekali ya, teman-teman sekalian. Jadi Ibu, yang ingin saya tanyakan selanjutnya, itu kan nanti ketika kita ke apotik, berbagai macam jenis obat, sediaan obat, ada yang diracik, ada yang tidak diracik, bentuk tablet, ada yang bentuk sirup ya Bu ya, ada sirup yang kita perlu encerkan, ada yang tidak. Nah, itu apakah ada perbedaan antara beyond use date satu jenis sediaan dengan sediaan lainnya? Ada. Jadi pada dasarnya beyond use date itu faktor yang untuk menentukan beyond use date-nya berapa lama itu, yang pertama komposisi dari obat tersebut, yang kedua dari jenis kemasannya, yang ketiga tentang cara penyimpanannya, kondisi penyimpanannya. Baik, kalau untuk yang tadi ditanyakan, saya menjawab. Yang pertama untuk obat dari sediaan sirup kering dulu ya. Sirup kering itu yang kita kenal yang dilarutkan pakai air putih dulu. Jadi dia di dalam botol itu tersedia serbuk-serbuk sebelum diminumkan itu harus diracik dulu, dikasih air putih ya, bukan alkohol ya, air putih. Terus kemudian setelah diracik dikasih air putih dengan komposisi yang pas, tentunya jumlah mililiternya, obat itu akan kita serahkan ke pasien, tentu saja diberitahu beyond use date-nya obat itu akan aman digunakan dalam rentang waktu 7 hari setelah ditambahkan air ya. Tentu saja kita
beritahu informasi kepada pasien bagaimana cara penyimpanannya. Untuk obat yang Beyond Use Date, obat-obat racikan sirup tadi itu, kalau bentuknya itu sediaan botol yang berwarna gelap, itu harus disimpan terlindung dari cahaya dan jauh dari kelembapan pada suhu kamar ya 25 derajat. Itu akan bertahan, akan tetap stabil dan efektif selama 7 hari setelah ditambahkan air tadi. Untuk kemasan yang sirup kering ini, misalnya Bapak Ibu mungkin pernah mendapatkan sirup Cefixim ya, Cefixim sirup antibiotik yang harus dihabiskan ya Bapak Ibu ya. Dan kemudian ada lagi yang sirup yang Bapak Ibu sendiri tahu yang untuk anak-anak itu yang kadang sesak, dahaknya tidak keluar, kidostein ya, mungkin ada Bapak Ibu yang mendapatkan itu untuk anaknya, terapi anaknya, itu merupakan sirup kering juga yang ditambahkan air. Nah, itu batas waktu penggunaannya sekali lagi 7 hari setelah dibuka, setelah ditambahkan air. Nanti kalau di kemasannya itu, di etiketnya itu tidak tercantum Beyond Use Date, boleh minta informasi kepada tenaga kesehatan, tenaga kefarmasian di apotik untuk dituliskan, agar jangan sampai balitanya meminum obat tersebut yang memang sudah tidak stabil lagi, bahkan mungkin ada jamur kalau sudah melebihi Beyond Use Date-nya. Kemudian untuk sediaan sirup yang tidak direkonstruksi, memang sudah jadi dari pabrikan, seperti paracetamol, mungkin yang lebih lekat dengan Bapak Ibu semua sukralfat, itu kan udah sediaan jadi tidak ditambah air ya. Nah itu Beyond Use Date-nya itu selama 3 bulan. Selama 3 bulan dia masih aman untuk diproduksi setelah tutup botolnya itu dibuka pertama kali. Jadi sangat penting di sini Bapak Ibu untuk selalu menempelkan di stiker yang tidak mudah terlepas di botolnya kapan tanggal pertama kali tutup kemasan itu dibuka. Begitu. Nah, kemudian untuk kapsul dan tablet ya, kapsul dan tablet itu kalau dia tidak di repackaging, artinya obat yang diserahkan ke Bapak Ibu itu masih dalam bentuk blister. Blister itu yang bisa terlihat tabletnya, bisa terlihat kapsulnya. Nah, itu misalnya kayak metformin ya, metformin 500 mg, itu kan bisa terlihat tabletnya dari plastik kemasannya itu, kemasan dari blisternya. Kemudian ada yang bentuk strip, misalnya seramik 10 mg itu kemasan strip ya. Kalau dia masih dalam kemasan aslinya itu dia dapat digunakan sampai dengan batas tanggal kadaluarsa yang tertera pada kemasan. Penting juga untuk Bapak Ibu teliti lagi, ada tertera di situ tanggal expire date-nya dicatat, jangan sampai obat itu nanti terminum padahal tanggal expire date-nya sudah terlampaui begitu. Nah, kemudian ada lagi yang untuk balita biasanya kami racikan obat-obatan. Terus ada juga seperti Kalitos ya, Kalitos itu kan dalam kemasan botol 100 tablet ya. Kalau Bapak Ibu hanya mendapatkan 30, otomatis kami repackaging lagi ke dalam plastik klip sejumlah 30. Kemudian ada lagi natrium bikarbonat ya. Natrium bikarbonat itu kan begitu juga dia dalam keadaan botol isi 100. Kalau Bapak Ibu mendapatkan 30 atau 15, berarti kami repackaging lagi pakai plastik klip, plastik obat. Nah, itu Beyond Use Date-nya tidak sama dengan tanggal kadaluarsanya, tetapi hanya dalam tempo 6 bulan setelah obat itu direpackaging. Dalam artian begitu obat itu diserahkan ke Bapak Ibu itu dianggap titik nolnya. Jadi mohon dituliskan di situ tanggalnya, tanggal berapa, dan 6 bulan dari tanggal itu merupakan batas efektif penggunaannya. Kemudian untuk obat-obat seperti tetes mata ya. Tetes mata ini ada 2 macam, ada yang multidos, ada yang minidos. Untuk yang multidos seperti Bapak Ibu mungkin sering pakai ya, sendositrol misalnya, kan yang kemasan yang gede ya, bukan yang kecil. Terus apalagi? Ya, sendo, apalagi ya? Sendo, banyak ya pokoknya ya, sendomikos gitu. Jadi sendo-sendo yang botolnya aletrol, misalnya kan sendo aletrol, itu kan botolnya yang gede itu. Nah, itu batas waktu penggunaannya tolong dicatat 28 hari setelah kemasannya dibuka untuk pertama kali. Jadi ketika tetes mata itu tersisa, mungkin ada anaknya atau ada anggota keluarga yang lain, nah itu tidak boleh digunakan lagi, atau Bapak sendiri terkena lagi belekan ya, mau pakai sendositrol yang dulunya sudah dibuka 2 bulan yang lalu, itu tidak boleh lagi digunakan karena tidak lagi terjamin, kontaminasi mungkin saja sudah terjadi di situ. Nah, kemudian bagaimana yang mini dos? Ada yang kecil-kecil. Kalau sekarang kan iya, agar lebih efisien ya, tidak terlalu banyak kontaminasi, maka dikemas dalam kemasan yang kecil-kecil. Untuk yang kemasan mini dos seperti tadi saya contohkan Cenotobroston,
ada yang Cendo, Protogenta yang kemasan strip-strip itu. Nah, itu dia tidak sama seperti tadi 28 hari, tidak. Tapi dia akan stabil pada jangka waktu 3 kali 24 jam setelah kemasannya itu pertama kali dibuka. Kemudian obat apa lagi? Insulin ya. Ya. Insulin mungkin sering familiar dengan Bapak Ibu sekalian. Jadi insulin itu mungkin ada Bapak Ibu tergantung dosis pemberian ya. Kadang sekali dapat itu ada yang sampai 5 penpil, ada yang kombinasi kan sekali dapat ada 6. Jadi selagi insulin itu belum dibuka, dia masih bisa digunakan mengikuti tanggal kadaluarsanya. Tapi ada syaratnya, harus disimpan pada suhu 2-8 derajat. Nah, kemudian bagaimana setelah dia sudah dibuka? Setelah dibuka, itu masa aman untuk digunakan, beyond use date-nya itu 4 minggu saja. Dalam jangka waktu 4 minggu, jika masih ada sisa, itu tidak boleh digunakan lagi. Harap disingkirkan agar tidak dipakai lagi, seperti itu. Disimpannya boleh di suhu biasa aja, Bu? Boleh di suhu biasa aja. Suhu kamar ya, Bu ya? Kalau belum dipakai, di suhu 2-8 derajat. Oke, baik, sangat lengkap ya. Bapak dan Ibu di rumah mungkin yang sudah pernah menggunakan obat-obat tersebut yang sudah diracik terlebih dahulu ya Bu ya, ataupun sudah dibuka kayak tadi tetes mata. Kadang-kadang mungkin 2 bulan sebelumnya masih ada, pakai dulu padahal pakai dulu. padahal itu sudah tidak aman lagi ya Bu ya untuk pasien. Baik. Terus tadi sudah menyinggung bahwasanya yang menyampaikan untuk beyond usage itu adalah petugas di apoteknya. Nah, mungkin untuk sebagai pasien apakah berhak juga untuk bertanya, oh, ini sampai kapan ya Ibu ya, atau mungkin ke petugas apoteknya yang farmasinya yang mungkin yang lebih aware lagi untuk menyampaikan, bagaimana menurut Ibu? Iya, benar sekali. Kalau di Indonesia ini masih belum masif kelihatannya untuk mencantumkan beyond use date. Padahal ini sangat krusial sekali untuk keberhasilan pengobatan pasien itu sendiri ya. Kalau misalnya pasiennya tidak aware, farmasinya tidak aware, akhirnya ya pengobatan itu bukannya berhasil, malah menimbulkan efek samping yang tentunya tidak kita harapkan. Jadi di sini tenaga farmasi, teman-teman farmasi, baik apoteker maupun tenaga vokasi farmasi sangat dihimbau, baik di rumah sakit maupun di apotek maupun di klinik, pada saat menyerahkan obat ke pasien itu dijelaskan lengkap mengenai cara penggunaannya, kemudian cara penyimpanannya, bagaimana termasuk nanti cara pemusnahannya ya. Khusus untuk beyond use date ini mohon diinformasikan kepada pasien dengan jelas kapan batas beyond use date-nya obat itu yang diserahkan. Jadi kalau sudah dijelaskan seperti itu, jelaskan pula cara penyimpanannya, karena kestabilan obat itu meskipun beyond use date-nya belum terlampaui, tetapi kalau cara penyimpanannya keliru, itu bisa jadi obat itu sudah rusak. Tandanya apa? Sudah ada perubahan bentuk, warna, bau, dan rasa dari obat itu. Jadi tidak menjamin juga dalam jangka waktu beyond use date masih tetap bagus kalau cara penyimpanannya itu kurang tepat. Jadi mohon dijelaskan juga. Untuk pasien mohon dicek lagi di kemasan obat itu, di etiketnya biasanya kan kalau ada menerima obat itu ada etiketnya. Di etiket itu sudah tercantum belum beyond use date-nya. Kalau belum tercantum di beyond use date-nya itu ditanyakan, dapat secara aktif menanyakan ke petugas farmasinya, ini Bapak Ibu beyond use date-nya ini kapan ya? Tolong dituliskan di etiketnya itu begitu. Nah, Bapak Ibu juga proaktif, begitu kemasan dibuka di rumah ditempelkan dengan stiker. Nah, sekarang udah banyak ya stiker yang pokoknya jangan sampai gampang terlepas ya. Di situ dituliskan tanggal kemasan itu dibuka pertama kalinya. Ini penting sebagai pencatatan titik nol dari beyond use date itu sendiri untuk pemantauan di rumah ya. Nah, terus kemudian kalau ini sudah masif, dari tenaga farmasinya sudah rutin, dari pasiennya sudah teredukasi, bagaimana cara penyimpanannya, kita harapkan memang resiko-resiko yang tidak diharapkan itu dapat dihindari seperti itu. Terus tadi saya tertarik yang Ibu sampaikan bahwa jangan juga berpatokan dengan beyond use date. Kalau misalkan penyimpanannya tidak tepat ya Bu ya, mungkin ada perubahan warna, bau, rasa. Nah itu berarti patokan 3 bulan, tapi ternyata dia sudah berubah, berarti kita tidak harus mengikuti beyond use date. Tidak harus. Ya itu tadi. Jadi Bapak Ibu itu tanyakan juga bagaimana cara penyimpanannya. Kalau petugas farmasinya ternyata mungkin karena banyak resep, jadi mau cepat-cepat, mungkin kan Bapak Ibu berhak untuk menanyakan juga ini bagaimana cara penyimpanannya. Pada cara penyimpanannya yang tepat seperti apa dan beyond use date-nya berapa lama.
Nanti kalau sudah seperti itu, insya Allah obat Bapak Ibu akan bertahan sampai batas waktu memang beyond use date-nya itu tidak rusak selama penyimpanan. Seperti itu. Kondisi penyimpanan Ibu ya. Iya, sangat mempengaruhi juga kestabilan dari obat itu, zat reaktif yang ada di dalam obat itu. Betul. Berarti kita juga harus cek ya Bu ya, ternyata mungkin selama ini penyimpanannya salah. Ternyata bentuknya sudah berubah, jangan dipakai lagi gitu ya Bu ya. Zat aktifnya kan bisa nggak stabil lagi, bahkan ada mungkin reaksi-reaksi kimia yang bisa membahayakan kesehatan. Iya, baik. That's menarik sekali. Jadi tadi sudah disampaikan perbedaan masing-masing dari sediaan obat ya Bu ya. Terus tadi juga disampaikan bahwa sebaiknya memang petugas apotek dan juga masyarakat juga lebih aware ya Bu ya, bertanya ataupun petugas apoteknya juga lebih menyampaikan kepada pasiennya tentang tanggal kadaluarsa titik nol tadi Bu ya yang Ibu sampaikan. Oke, jadi untuk berarti kalau ketika menyerahkan itu memang tidak disantumkan biasanya Bu ya dari apotek ya untuk tanggal beyond use date-nya Bu ya, tapi kebanyakan. Tapi pasien berhak untuk proaktif untuk menjamin bahwa obat yang tersisa itu sampai kapan amannya untuk digunakan, nanti dipakai padahal sudah nggak layak lagi untuk digunakan. Balik lagi ya Bu, siapa yang peduli dengan kita ya Bu, kalau kita sendiri ya Bu, kita sendiri harus lebih aware. Oke, baik. Jadi sangat menarik sekali tentang penjelasan BUD tadi, beyond use date, dan mungkin banyak juga masyarakat yang belum sepenuhnya tahu ya Bu ya, karena pengetahuan ini mungkin belum disebarluaskan, jadi mudah-mudahan sekarang sudah disampaikan, mudah-mudahan Bapak dan Ibu teman-teman di rumah sudah bisa memahami sedikit-sedikit tentang BUD atau beyond use date. Nah, untuk Ibu sebagai apoteker, nah sarannya Ibu kepada masyarakat dan juga tenaga farmasi ataupun apoteker juga di luar sana tentang penggunaan beyond use date ini bagaimana ke depannya? Harapan Ibu juga bagaimana ke depannya? Ya, terima kasih, pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Memang ini mengetuk pintu hati kita sebagai tenaga kefarmasian, intinya bertolak dari kita sendiri dulu untuk lebih aware tentang keselamatan pasien, keberhasilan terapi ya. Teman-teman tenaga kefarmasian, baik itu apoteker maupun tenaga vokasi farmasi, diharapkan untuk mulai aware, untuk mulai mencantumkan batas penggunaan obat BUD itu, beyond use date itu ya, pada etiket setiap obat yang diserahkan kepada pasien. Dan juga dijabarkan juga tentang cara penyimpanannya seperti apa yang tepat agar obat itu memang terjamin stabilitasnya pada masa beyond use date ini. Nah, kemudian untuk pasien, sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu, jika memang menerima obat itu ternyata di dalam etiketnya belum tercantum beyond use date-nya, mohon dengan sangat untuk menanyakan kepada petugas farmasi. Tidak apa-apa Bapak Ibu, itu memang haknya Bapak Ibu untuk mendapatkan pelayanan kefarmasian dari kami tenaga kefarmasian yang prima Ibu ya. Jadi untuk menunjang kesehatan Bapak Ibu juga, keberhasilan pengobatan, silakan ditanyakan beyond use date-nya itu sampai kapan, berapa lama, dan bagaimana cara penyimpanannya yang tepat. Nah, jika sudah diterima obat tersebut, begitu Ibu Bapak membuka, siapkan stikernya, ditempelkan stiker itu di kemasan obatnya, tidak mudah terlepas ya Bapak Ibu, dituliskan tanggal pertama kali obat itu dibuka, dan kemudian Bapak Ibu patuhi cara penggunaan obatnya, bagaimana cara penyimpanannya yang tepat. Kemudian satu hal lagi, jika setelah masa beyond use date itu masih ada obat yang tersisa, silakan disingkirkan Bapak Ibu, jangan sampai tetap disediakan di dalam kotak boxnya, kotak box obatnya, khawatir nanti akan digunakan lagi. Jadi obat itu yang memang sudah melewati batas beyond use date-nya, yang sudah tidak stabil lagi, tidak seefektif dulu seperti masih dalam beyond use date-nya, bahkan mungkin sudah terkontaminasi, digunakan lagi. Nanti bukan malah sembuh Bapak Ibu, mungkin menimbulkan penyakit-penyakit yang lain, efek samping yang lain. Begitu. Terima kasih Ibu. Oke, sangat jelas ya tentang beyond use date ini. Dan yang terakhir nih, ada closing statement dari Ibu apoteker ini, selaku apoteker sini di Rumah Sakit Indonesia Bu ya. Closing statement-nya apa, harapan terakhirnya, pesan terakhirnya untuk masyarakat? Iya, harapan saya untuk masyarakat, seluruh masyarakat khususnya untuk di wilayah Provinsi Bengkulu, bahkan mungkin seluruh Indonesia dimanapun yang mendengarkan siaran ini, kita lebih proaktif lagi. Kalau mungkin tenaga kefarmasian dalam menyerahkan obat tadi belum mencantumkan beyond use date-nya, harap jangan segan-segan untuk bertanya. Sekali lagi, jangan segan-segan untuk bertanya beyond use date-nya, dan mohon dicantumkan juga dalam kemasannya itu, dalam stiker etiket itu, mohon dicantumkan Bapak Ibu, bilang ke apotekernya atau tenaga vokasi yang menyerahkan obat, beyond use date obat yang akan saya minum ini.
seperti itu, dan minta juga mereka menjelaskan bagaimana cara penggunaannya detail, bagaimana efek samping obatnya, bagaimana cara penyimpanannya, bahkan sampai bagaimana nanti cara pemusnahannya ketika obat itu sudah tidak bisa digunakan lagi. Mari Bapak Ibu kita agar lebih proaktif, lebih sadar untuk menjaga kesehatan kita. Jangan sampai kita minum obat tapi malah dapat penyakit yang baru karena obat yang kita gunakan ternyata sudah tidak aman lagi untuk dikonsumsi untuk pengobatan kita, seperti itu. Tetap dapatkan obat pada sarana yang resmi yang berizin, baik itu di toko-toko obat, juga tetap harus dipilih yang berizin ya Bapak Ibu agar terhindar dari obat palsu. Oke. Kemudian juga di apotik yang berizin tentunya, kemudian di rumah sakit. Jangan sekali-kali Bapak Ibu sekalian membeli obat bukan di sarana yang resmi dan berizin, untuk menjamin obat itu memang benar-benar efektif, asli, dan memang berkhasiat, seperti itu. Oke, baik. Baik Ibu Runi, sangat lengkap sekali penjelasan tentang Beyond You Stay dan mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak dan Ibu dan teman-teman sahabat RSMY di rumah. Mudah-mudahan bisa menambah informasinya dan juga bisa lebih aware tentang obatnya masing-masing ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya Ibu Runi ya. Terima kasih. Ya, semoga sehat selalu Ibu. Amin, sama-sama. Baik sahabat RSMY dimanapun Anda berada, terima kasih sudah menyaksikan podcast kali ini ngobras tentang BUD Beyond You Stay. Jadi mudah-mudahan teman-teman dan sahabat RSMY di rumah bisa mengambil informasi dan juga lebih aware tentang pengobatan untuk diri sendiri di masa depan. Baik, jangan lupa nantikan podcast-podcast selanjutnya di YouTube PKRS RSMY Bengkulu. Jangan lupa subscribe dan juga like channel ini ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, sampai jumpa.